Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kajian tafsir kita malam ini akan membacakan ayat ayat ke-27 dari surat Saba. Surat Saba ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka'a kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakanlah, aruni, perlihatkanlah kepadaku, alladzina alhaqtum bihi syuraka, sembah-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Bal huwallahul azizul hakim, sebenarnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah mempertanyakan kepada orang musyrik. Apa pertanyaannya? Aruni, perlihatkan kepadaku, alladzina alhaqtum bihi syuraka'a, yang kamu menghubungkan Allah dengan sekutu-sekutu. Apa maksudnya? Selalu orang yang menyembah berhala atau patung, dia menghubungkan dengan Allah karena dianggap patung sebagai perantara, patung sebagai wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin cerita sesuatu kepada Allah, maka prosesnya adalah melalui patung atau berhala. Maka Allah pertanyakan di sini, kamu menghubungkan Allah dengan berhala. Apa benar itu demikian? Benarkah tindakan kamu demikian? Kalla, tidak demikian. Allah tidak terhubung dengan berhala atau patung itu. Akan tapi itu hanya rekayasa orang-orang musyrik. Baik hadirin dan hadirat sekalian, ini kejadian di orang musyriknya. Apakah di orang yang tidak musyrik, di mukminnya ada? Ada. Salah satunya kuburiyun. Apa kuburiyun? Kuburiyun adalah orang yang hampir saja menyembah kubur. Ada orang yang kerjanya dari kubur ke kubur. Ada seorang yang kita kenal, dia untuk beribadah, dia mencatat siapa-siapa orang yang disebut dengan wali Allah. Kemudian dicari kuburnya. Pada kuburan itu mereka bertawassul. Mereka tidak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara yang mereka yakini orang itulah nanti akan membantu terhubungnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu adalah dibuat patung, tapi sekarang tidak lagi patung, sudah bentuk kubur atau orang hidup. Kalau bukan orang mati, berarti orang hidup. Dan banyak juga orang kita yang menganggap orang-orang yang berada di kubur itu dapat membantu. Di Birun misalnya kan kita punya kubur
yang orang itu tidak bisa melewati kubur itu kecuali menitipkan sedekah. Untuk apa? Supaya si kubur itu dapat bercerita kepada Allah bahawa si fulan baik orangnya, ada kirim sedekah. Nah, jadi cara seperti ini sebetulnya tidak ada dalam Islam. Maka ayat ini penting bagi kita. Kalau ada orang yang menjadikan sekutu pembantu Allah seperti orang waliullah, seperti orang yang sangat alim, yang orang keramat, kita jadikan dia sebagai perantara antara Allah dengan kita, maka itu adalah syirik. Telah dibuat zaman dulu, udah ada itu model itu, enggak usah lagi. Apalagi kata ayat, kalla bal huwallahul azizul hakim. Tidak demikian, bal huwallah, akan tapi Allah itu al-aziz, yang perkasa, al-hakim, bijaksana. Apa maksud perkasa di sini? Maksudnya Allah tidak perlu pembantu, penolong. Allah tidak perlu penghubung. Enggak perlu. Yang perlu penghubung adalah seperti dalam sebuah ceramah, kalau kita mau berdoa kepada Allah, itu persis kita mau jumpa presiden. Jangan langsung ketemu presiden, enggak dilayani. Masa sekarang kita ke Jakarta, ketemu Pak Presiden, ayo saya ketemu presiden. Enggak dapat memang. Harus hubungi ajudan, hubungi menteri, hubungi dirjen dan sebagainya. Bahkan keluarga presiden, baru ketemu presiden. Itu presiden. Allah tidak semisal presiden. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila seorang hamba bertanya kepadaku tentangku, kata Allah, bertanya kepadamu Muhammad, fa inni qarib, tolong jawab bahawa Allah itu dekat dengan seseorang. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan da'watad da'i, permintaan orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Janji Allah, siapa saja yang berdoa akan dikabulkan, tidak perlu perantara langsung. Satu syarat atau dua syarat pada sambungan ayatnya. Syarat pertama, falyastajibu li. Falyastajibu li. Hendaklah orang itu memenuhi semua permintaanku. Dikabulkan doa, dikabulkan. Caranya, falyastajibu li. Hendaklah kita kabulkan semua permintaan Allah. Apa permintaan Allah? Taqwa, taat, atau istilahnya mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Kemudian wal yu'minu bi, beriman dengan sebagus-bagusnya. Gara-gara ayat ini banyak orang takut. Takut apanya? Takut karena dia mau berdoa kepada orang tuanya, kepada saudaranya, tapi dia merasa belum mengerjakan apa-apa ketaatan, enggak berani minta. Akhirnya sewa orang untuk berdoa. Dan ini tidak ada kejadian zaman dahulu sewa orang untuk berdoa, tidak. Kemarin ada orang yang malah dari keluarga, sedikit karena mungkin orang yang mungkin lemah agamanya, ada hubungan dengan keluarga kita juga. Kata anak dari almarhum, tolong bunda didoakan orang tua. Bagaimana kan sudah saya doakan? Jangan. Cari orang banyak-banyak supaya mendoakan. Kenapa orang banyak? Kan kita yang utama. Dikatakan lagi, kita tidak tahu doa panjang-panjang katanya.
Alasan kenapa kita tidak berdoa, karena kita tidak tahu doa panjang-panjang. Kan gini, kalau orang lemah agama, jangan dikatakan bodoh lah, lemah agamanya, dia pikir karena kita melihat orang yang kita undang berdoanya panjang-panjang, jadi kita nggak pernah mendengarkan doa panjang. Jangan-jangan doa panjang-panjang inilah yang makbul, padahal yang panjang-panjang itulah yang tidak ada di dalam konteks syariat yang benar. Allah kenapa tidak ada panjang-panjang? Karena kita itu disediakan tidak panjang-panjang supaya orang pintar, orang awam dapat membaca doanya. Doa untuk orang meninggal, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afi, wa'afi. Selesai masalah, minta ampun dosa. Kenapa kita harus rawa-rawi macam-macam? Yang enggak ada dalam hadis, enggak ada dalam ayat, tidak ada. Jadi apa yang sedang kita bahas malam ini, bahwasanya Allah tidaklah seperti presiden yang harus ditemui, tidak boleh langsung. Saya sering mendengar, mana boleh langsung? Presiden, ya Allah bukan presiden. Maka Allah katakan seperti dalam ayat yang kita tulis, syarat orang berdoa itu falyastajibu li, hendaklah mengabulkan semua permintaan Allah, ketaatan diminta. Wal yu'minu bi, imannya harus bagus, jangan musyrik, karena orang musyrik itu juga tidak dikabulkan doanya. Baik, jadi makanya kata Allah bal huwal aziz, perkasa tidak perlu. Seperti Allah tidak perlu anak, Allah tidak perlu isteri, Allah tidak perlu teman dan sebagainya. Kalau Allah perlu ini itu, berarti Allah itu lemah. Ini Allah perkasa, tidak perlu. Kenapa Allah enggak punya anak? Karena yang punya anak itu perlu. Kita kenapa punya anak? Karena perlu anak. Tempat tambatan kasih sayang, orang yang kita suruh, orang yang akan menolong kita, orang menjadi kebanggaan orang tua, ada anak yang hebat dan sebagainya. Kita perlu. Allah tidak perlu kepada hal-hal yang demikian. Baik, kita teruskan. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا, tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, illa kafatan linnas, malaikat kepada semua umat manusia seluruhnya. Basyira wa nadhira, tugas kamu adalah menyampaikan basyir, berita gembira, nadhir, berita peringatan. Apa berita gembira yang disampaikan oleh Muhammad kepada umatnya? Berita gembira itu yang paling besar adalah syurga. Berita gembira lagi adalah balasan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala yang diberikan, gembira sekali. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Allah turunkan malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Gembira sekali kita mendengarnya. Kemudian man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka falahu 10 amsalha. Orang itu akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang dibalas. Dalam hadis, ila 700 dha'fin. Kalau ayat dan hadis sama-sama menyebut 10, tapi sambungan dalam hadis ila 700 dha'fin. Apa ini dha'fin? Lipat ganda. Itu paling rendah 10, Pak. Paling rendah balasan itu 10. Misalnya baca Quran, 1 huruf 10. Kepada siapa?
orang awam tidak bisa makna, tidak bisa tafsir, tidak bisa hukum, tidak bisa apa-apa, dia itu dapat 10. Kalau kemudian saya atau kita bisa ditambah. Kemudian sampai berapa? Ila 700 dha'fin. Sampai 700. Dalam ayat juga 700. Sama-sama 700. Itu apa namanya? Bashir, berita gembira. Berita tentang syurga, berita gembira semua. Akan tetapi jika berita-berita ini tidak membuat seseorang bergembira, berita apa lagi? Pulam. Kalau berita tentang syurga, berita tentang nikmat akan ditambah, berita lipatan ganda pahala, berita balasan-balasan luar biasa tidak membuat kita gembira, jawab, perlu berita apa lagi? Dan sampai sekarang banyak sekali orang tidak merasa gembira dengan berita-berita ini. Kemudian ada nadhir, berita peringatan, basyiran wa nadhiran. Ada berita peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang siksaan, peringatan tentang neraka, peringatan tentang azab kubur, peringatan tentang kecelakaan bagi orang-orang yang buruk, yang berdosa, durhaka dan sebagainya. Untuk apa? Wa ma anzalna bil ayati illa takhwifa, atau kama qala Allah, bahwa tidaklah diturunkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah itu illa takhwifa, kecuali untuk membuat orang menjadi takut. Berita-berita tentang syurga, tentang neraka, tentang siksaan-siksaan. Apa tujuannya? Untuk membuat kita takut. Setelah kita takut, maka kita akan kembali ke jalan yang benar. Tapi apa boleh buat? Banyak orang yang secara tidak langsung, secara mengatakan atau tidak mengatakan, kami tidak takut dengan berita yang menakutkan. Masya Allah. Malah jadi pelesetan. Banyak juga orang yang menjadikan neraka itu sebagai pelesetan. Apa pelesetan yang pernah kita sampaikan di sini? Seseorang dari anggota pengajian kita mengatakan, ibu-ibu ada yang enggak bisa tidur. Kenapa enggak bisa tidur? Saya teringat cerita tentang neraka. Enggak bisa tidur. Oh ibu, jangan demikian ibu. Jangan demikian cara berfikir. Bagaimana juga di neraka itu, Bu, presiden-presiden banyak. Kemudian orang-orang kaya banyak. Artis-artis banyak. Orang-orang ini dan itu banyak sekali. Jadi kita tidak sendirian. Langsung ibu itu gembira. Banyaknya orang hebat. Banyaknya orang hebat di neraka. Ini pelesetan. Jadi akhirnya neraka tidak lagi menakutkan. Akhirnya menjadi bahan olok-olokan saja. Dan ini haram hukumnya. Karena Allah dengan Al-Quran yang 30 juz itu telah menggambarkan neraka itu, azab itu sedahsyat-dahsyatnya. Sampai-sampai kita tambah sedikit. La, yang sering kita ulang, la yu'adzibu azabahu ahad. Tidak ada la yu'adzibu, tidak ada yang mampu mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mampu, tiada seorang pun yang mampu mengazab seperti azabnya Allah. Dahsyat sekali. Nah, bagaimana gerangan bagi orang yang sedahsyat itu hanya mengatakan saya tidak takut? Bagi orang tidak takut, apa efeknya kemudian? Dia akan melakukan apa saja yang melanggar aturan agama karena tidak takut, apalagi
pengetahuan yang minim. Ternyata di Indonesia ini banyak petinggi-petinggi yang minim. Satu momen yang paling bagus untuk kita pelajaran, tapi ini bukan mengatakan orang itu tidak bagus, bukan. Pelajaran dari orang itu. Dia datang ke sebuah pondok karena besarnya perannya di Indonesia ini, datang ke tempat anak-anak tahfiz Quran. Diwawancara lah. Wawancaranya apa? Nah, sudah hafal berapa juz? Sudah khatam, Bu. Saya sudah khatam, sudah 30 juz. Oh, sudah 30 juz, ya. Jadi berapa juz lagi? Pertanyaannya berapa juz lagi? Ini ada. Nampaknya orang Islam yang ini satu memang tidak tahu apa-apa tentang Quran. Dikira ada mungkin 100 juz lagi mungkin. Padahal anak itu sudah mengatakan, saya sudah khatam, saya tugas sudah 30 juz. Tentu kan orang besar yang disodorkan oleh pesantren kan orang khatam. Anak-anak kecil sudah khatam. Langsung kesempatan wawancara. Ditanya berapa sudah 30. Jadi kamu ingin berapa juz lagi? Anak itu bingung jadinya. Berapa juz lagi ya? Memang enggak ada juz lagi. Kecuali kita minum-minum juz. Allah. Basyira wa nadhira, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak orang yang tidak tahu. Apa tidak tahu? Tidak tahu tentang basyiran wa nadhiran. Kabar gembira dan kabar duka. Gembira dan peringatan. Sesungguhnya belajar agama haruslah kita banyak-banyak membaca tentang berita gembira yang Allah akan berikan kepada kita sampai kekal abadi. Dan kita juga harus mengaji karena ayat Al-Quran cuma 2 bahagian Al-Quran. Ayat Al-Quran itu menceritakan tentang balasan-balasan abadi yang super istimewa. Satu lagi Al-Quran menceritakan tentang azab-azab pedih yang 1 detik pun kita tidak tahan. Kalau tidak kita belajar dari 2 ini, apa lagi yang kita belajar? Masya Allah Rabbul Alamin. Walakin aktsaran nas, kata Allah yang mengatakan banyak manusia tidak tahu. Benar banyak manusia? Benar banyak. Karena Allah mengatakan banyak. Enggak mungkin kita membantah. Oh enggak banyak ya Allah, enggak banyak. Banyak. Allah mengatakan banyak. Baik. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan mereka berkata, mata hadzal wa'd? Kapan datang janji? Janji apa? Janji hari pembalasan kapan datang? In kuntum sadiqin. Jika kamu orang-orang yang benar. Sering orang mempertanyakan, kapan datang? Hari yang kamu sebut-sebut ini kan sebagai ejekan saja, olok-olok saja. Kalau memang hari kiamat itu ada, hari pembalasan ada, kapan? Bisa sebutkan kapan? Tentu kan tidak kita ketahui karena hari kiamat. Apa jawaban ayat? Qul lakum mi'adu yaum. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Bagimu, wahai orang yang bertanya tentang hari kiamat, sudah ditentukan hari kiamat itu. La tastakhiruna anhu, bahwa hari yang itu kamu tidak boleh minta mundur. Wala tastaqdimuna, dan kamu juga tidak boleh meminta dimajukan. Mundur maju tidak bisa, sudah ditentukan demikian. Bagi orang yang meragukan, Allah tetap demikian. Ragu tentang kiamat? Iya. Tapi Allah sudah tentukan hari itu untukmu. Berarti wajib kamu terima nanti waktu sampainya hari itu. Tidak dimajukan dan tidak dimundurkan. Baik.
Wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir telah berkata, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kata-kata lan. Sedikit Bapak, ada lan nu'mina di sini. Ada lan nu'mina. Lan nu'min. Lan nu'min. Ini lan. Artinya tidak akan pernah. Kalau lam, ya tidak. Kalau misalnya kalau lam saja begini, atau la nu'min, kami tidak beriman. Tapi kalau lan, tidak akan selama-lamanya. Itu arti lan. Seperti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Atau lan tamassana an-nar illa, tidak akan. Jadi di sini kami tidak akan beriman dengan Al-Quran ini wahai Muhammad. Wala billadhi baina yadayhi, dan tidak pula kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini kata musyrik. Walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim, dan kalau kamu lihat ketika orang-orang zalim itu mawqufun, berdiri di hadapan Tuhan, di sisi Tuhan, 'inda rabbihim, yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla. Sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebahagian yang lain, artinya saling berucap, menuturkan kata-kata kepada orang lain. Al-qawla yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru. Kemudian orang-orang yang dianggap lemah, istud'ifu, orang-orang yang dianggap lemah, berkata kepada orang-orang yang menyembuhkan diri, yaitu para pemimpin-pemimpin agama, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ini pembicaraan antara orang-orang lemah dengan orang-orang kuat. Kalau dalam agama, orang-orang kuat itu adalah, tentu kalau di agama lain, pendetanya, rahibnya, tokoh agamanya, melempar kata-kata dengan orang-orang yang lemah, pengikut-pengikut, orang-orang awam. Sehingga orang awam yang lemah ini bukan pemimpin dari agama, bukan orang pintar, berkata, laula antum, seandainya bukan karena kamu, lakunna mu'minin, sungguh kami menjadi orang beriman. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah bahwa orang-orang awam ini sering dibawa arus oleh orang-orang pintar. Dibawa terus, dikatakan, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Padahal dia tidak benar. Kemudian di hari kiamat bagaimana? Semua melepaskan diri. Syaitan melepaskan diri. Orang yang menyesatkan orang lain juga melepaskan diri. Enggak ada lagi. Saya lupa ayat. Ada ayat apa, ayat itu yang melepaskan diri? Masya Allah, saya lupa. Jadi di hari kiamat, orang-orang jin yang yang menggoda, menyesatkan orang lain tetap berlepas diri. Saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab. Jadi sehingga muncul perkataan orang lemah. Kalaulah bukan karena kamu, tentu saya jadi mukmin, beriman dengan bagus. Tapi karena gara-gara kamu, maka saya begini jadinya. Dengan demikian, dari dunia pun sudah dipersiapkan. Kita disuruh persiapkan apa?
Ikutilah yang benar, jangan ikuti orang yang tidak benar agamanya. Ustaz, baik? Boleh saya? Berhubungan dengan doa terhadap orang yang meninggal tadi. Di Surabaya, saya pernah melihat itu kan ada makam Sunan Ampel. Jadi banyak sekali orang berbondong-bondong, sepertinya dari kelompok pengajian itu berdoa di makam itu. Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Terus, ya, Sunan. Ya. Bagaimana hukum mentalkin orang yang sudah meninggal itu sama membayar orang untuk membacakan Al-Quran? Banyak. Tidak semuanya saya jawab karena ini ya. Terima kasih Pak, saya jawab satu saja. Berdoa di kuburan. Baik, itu ada hubungan dengan apa yang saya ucapkan tadi. Ukuran agama orang awam. Yang paling penting Pak, sekarang standar ukuran agama, indikator agama yang benar bagi orang awam. Karena tidak baca kitab, tidak baca ini, tidak itu. Bagaimana? Karena sekarang pun si ini benar, si ini salah, kita kan seperti pusing dalam masyarakat. Ini benar gitu. Jadi pusing. Bagaimana nih menilainya? Udah. Cara menilainya termasuk yang ditanyakan Bapak tadi adalah menurut hadis, menurut Al-Quran, menurut para ulama, kembali lihat agama generasi awal. Yang Bapak tanyakan setelah melihat di generasi awal, katakanlah sahabat, tabi'in dan sebagainya, ada seperti itu, ini kita mau judgment, mau menilai dengan ilmu awam kita. Kalau memang dulu-dulunya sudah dibuat seperti yang Bapak tanyakan, berarti benarlah. Tapi kalau dulunya memang tidak ada seperti itu, maka itu adalah tidak ada. Talqin. Talqin itu adalah membacakan la ilaha illallah kepada orang yang sedang sakarat. Hadis talqin itu hadis tentang orang yang sakaratul maut. Lantas beberapa ulama dipanjangkan, diberlakukan lebih kepada orang dalam kubur, dan ini batal demi syarak. Apalagi kemudian menyewa orang untuk membaca Al-Quran. Menurut saya Bapak, menurut saya daripada menyewa orang baca Quran, taruh ini aja, setel suara besar 30 juz. Orang baca ini. Apa beda? Siapa bisa membedakan? Siapa di sini yang berani membedakan? Sama saja. Dibaca orang juga. Bahkan ini lebih fasih. Biasanya yang udah rekam ini orang-orang taat lagi kan. Orang-orang taat. Putar. 1.5 ditaruhkan, taruh di sekeliling. Tapi memang tidak perlu. Kenapa? Kembali lagi untuk orang awam. Adakah dulu meninggal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan sebagainya? Tidak ada. Berarti tidak ada, selesai masalah. Supaya tidak bingung. Kalau di sini bingung, Ustaz Muhtar begini, Ustaz lain begini dibirun. Aduh, saya nggak tahu lagi bagaimana caranya ini. Bingung kita. Lebih baik saya, supaya tidak bingung, kembali kepada, siapa suruh kembali kepada generasi awal? Nabi yang suruh. Baik, terima kasih Pak. Ya. Bahwa nanti di akhirat nanti kan semua yang dikatakan tadi itu ditolak, dan penolakan tadi tidak tahu jawab, cing segala macam tadi. Nah, apa yang dikatakan oleh ulama diikuti. Kemudian kan mayat si tadi tertidur ini kan seandainya aku dikembalikan ke dunia, ya Allah, aku akan beriman. Itu anggapan Allah. Baik, saya sudah ingat ayat tadi. Sebentar. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب
wa taqatta'at bihimul asbab. Taqatta'at asbab. Ketika orang berlepas diri. Yang kita ikut berlepas diri. Mesti semua. Ayat sambungan ayatnya. Lau anna lana karratan. Lau anna, yang bapa baca itu ayat Al-Quran. Sambungan. Karratan. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Lau anna lana karrah, seandainya Allah memberikan kita kesempatan, fanatabarra'a minhum, kami juga akan berlepaskan diri dari mereka itu, kata orang-orang yang mengikuti. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka telah melepaskan diri dengan kami orang awam. Itu yang terjadi. Mungkin begini Pak, satu lagi semacam statement begini. Kenapa Allah tidak memberikan ampunan kepada orang-orang itu karena dia orang awam, disesatkan orang lain? Kenapa tidak? Karena Allah turunkan kemampuan dan kepintaran kepada kita. Sekali lagi, sebentar, saya punya uang apa enggak? Ada uang. Seandainya ada orang yang membawa kepada kita kertas berbentuk uang, apakah kita akan berbelanja dengan uang itu? Tentu tidak. Kita harus punya ilmu mana uang asli, mana uang palsu. Harus tahu, enggak. Saya kan ditipu, enggak boleh ditipu. Kalau saya kasih kertas tulis 5.000, itu jangan belanja. Jangan belanja. Bagaimana juga? Cek dulu, tanyakan orang, Pak, ini asli apa palsu nih, Pak? Oh, palsu. Oh, jangan, saya enggak mau. Yang kita buat tindakan cuman berhubungan dengan uang, berhubungan dengan agama kita tidak. Nah, ini kita keliru. Keliru kita. Kalau agama, dihantam kromo gitu kan. Tapi kalau masalah uang, kita teliti sekali. Ada pojoknya. Enggak bisa Pak, karena pojoknya sudah robek sedikit gitu kan. Wah, kita teliti sekali. Masa kemudian agama tidak teliti? Nah, ini kita kena azab nanti gara-gara itu. Kita kalau masalah ini teliti sekali dan kita tidak teliti agama. Enggak ada lepas, enggak lepas. Berarti Allah tidak mengurangi azabnya, Ustaz ya. Iya. Apa lagi? Sekian dulu. Sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.